Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Firmansyah dari kelas C NPM 2021701113, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang unsur-unsur cuaca dan iklim, kemudian tentang alat praktikum meteorologi dan klimatologi, yang tujuannya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktikum meteorologi dan klimatologi. Dalam unsur-unsur cuaca dan iklim, yang pertama ada radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan pancaran energi dari proses fusi atau penggabungan inti dalam hidrogen dalam matahari menjadi atom hidrogen. Proses fusi ini kemudian menghasilkan energi yang berupa pancaran gelombang panjang yang diteruskan ke atmosfer bumi hingga ke permukaan. Proses inilah yang menyebabkan energi panas matahari dapat dirasakan di atmosfer hingga ke permukaan bumi. Radiasi matahari merupakan faktor yang paling utama yang berperan dalam proses pembentukan cuaca di atmosfer. Karena dari radiasi mataharilah panas diperoleh untuk menjadi penggerak siklus-siklus di atmosfer yang menyebabkan perubahan cuaca dari waktu ke waktu. Dalam observasi meteorologi sinoptik atau permukaan, radiasi matahari diamati dengan alat solarimeter. Nah, kemudian yang kedua ada sudut datang matahari. Maksudnya itu, apabila matahari dalam keadaan tegak, sudut datang matahari akan semakin kecil, sehingga semakin banyak panas yang diterima bumi, dan matahari dalam keadaan miring, sudutnya akan semakin besar, sehingga semakin sedikit sinar panas yang diterima di bumi. Kemudian yang ketiga ada suhu udara. Di sini suhu itu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu udara atau temperatur udara adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Nah, pemanasan udara diperoleh melalui dua proses, yaitu yang pertama pemanasan langsung yang terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi. Yang kedua pemanasan tidak langsung yang terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi suhu udara ada 10, yaitu transpirasi atmosfer, sudut datang sinar matahari, lama penyinaran sinar matahari, besarnya energi yang dikeluarkan matahari, jarak bumi dan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Kemudian suhu udara ini dapat diukur menggunakan alat seperti termometer. Selanjutnya yang keempat ada kelembaban udara. Kandungan air atau kandungan uap air di udara itu disebut kelembaban udara. Uap air tersebut berasal dari evaporasi dan transpirasi atau penguapan dari tumbuhan. Alat untuk mengukur kelembaban udara adalah hygrometer. Kelembaban udara ada yang dinamakan kelembaban mutlak, absolut, dan kelembaban nisbi, relatif. Kemudian yang kelima ada tekanan udara. Tekanan udara merupakan beratnya massa udara di atas suatu wilayah. Kalau suhu udara dapat kita ukur dengan termometer, lalu tekanan udara bisa kita ukur menggunakan barometer. Tekanan udara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebaran tekanan udara vertikal serta sebaran udara horizontal.
Selanjutnya yang keenam ada penguapan atau evaporasi. Penguapan atau evaporasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap air. Penguapan dipengaruhi oleh penyinaran matahari, suhu tekanan, dan keadaan angin. Pada observasi meteorologi sinoptik, penguapan diukur dengan evaporimeter dalam satuan milimeter. Di dalam penguapan atau evaporasi dibagi 3 jenis, yaitu evaporasi, kemudian transpirasi, dan evapotranspirasi. Lalu yang ketujuh ada penutupan awan. Nah, awan terbentuk karena proses penguapan di permukaan bumi. Namun, awan tidak selalu terbentuk di setiap daerah. Di setiap daerah yang terjadi penguapan yang besar. Hal ini karena adanya pengaruh angin dan arus subsidensi di daerah tersebut. Biasanya awan dibagi beberapa bagian. Yang pertama, awan menurut ketinggiannya atau dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu awan tinggi, awan menengah, awan rendah. Yang pertama yang termasuk ke dalam kategori awan tinggi yaitu awan cirrus, awan cirrocumulus, dan awan cirrostratus. Yang kedua, awan menengah. Yang termasuk ke dalam kategori awan menengah yaitu awan altostratus, awan altocumulus, dan awan nimbostratus. Yang ketiga, awan rendah. Yang termasuk ke dalam kategori awan rendah yaitu awan cumulus, awan stratus, serta awan stratocumulus. Dan ada juga awan menurut bentuknya. Dan dibagi menjadi 2, yaitu awan cumulus. Kemudian yang ke-8 ada kecepatan arah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin secara umum dapat diartikan sebagai penggerakan massa udara karena terjadinya perbedaan tekanan udara pada tempat yang berbeda. Pada pengamatan meteorologi, angin diamati dalam unsur kecepatannya dan arah datangnya angin. Satuan kecepatan angin yang umum digunakan dalam observasi meteorologi adalah knots. Dan satuan arah angin dinyatakan dalam derajat. Angin yang diamati dalam meteorologi adalah angin pada permukaan dan angin-angin pada tiap lapisan. Pada tiap lapisan udara vertikal. Angin permukaan diamati dan dari ketinggian kurang lebih 10 meter dari permukaan tanah dengan asumsi tidak ada obstacles atau benda penghalang yang berjarak lebih dari 2 kali ketinggian benda tersebut. Angin ditinjau dari segi skala meteorologi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, angin skala lokat, contohnya angin darat, angin laut, angin fon, angin lembah, angin gunung. Yang kedua, angin skala regional, contohnya angin monsunal. Yang ketiga, ada angin skala global, contohnya angin pasat. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir ada presipitasi. Presipitasi adalah fenomena di mana uap air yang berada di atmosfer berkondensasi dan turun ke permukaan bumi. Presipitasi terjadi dalam bentuk hujan, salju, ataupun es. Presipitasi umumnya dikontrol oleh suhu udara serta kadar uap air yang ada pada wilayah tersebut. Suhu yang dingin diperlukan untuk melakukan kondensasi, sedangkan kadar uap air yang tinggi dibutuhkan untuk membentuk awan hujan. Nah, selanjutnya
saya akan membahas tentang pengenalan pada alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi. Ada beberapa alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada penakar hujan biasa atau type obs. Alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan selama 24 jam. Kemudian mempunyai mulut corong yang berbentuk cincin dengan luas 100 cm persegi. Tinggi corongnya mencapai atau sampai dengan tanah diatur hingga mencapai 120 cm. Gelas penakar hujan mempunyai skala sampai dengan 25 mm. Selanjutnya yang kedua ada alat penakar hujan jenis Hellman. Mulut corongnya mempunyai luas penampang hingga 200 cm persegi. Terdapat tangki pelampung dan tangki pena. Selanjutnya terdapat pula silinder jam tempat meletakkan pias. Kemudian adanya alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sifon. Ada panci pengumpul air hujan bervolume. Nah, kemudian yang ketiga ada termometer bola kering dan bola basah. Alat ini berfungsi untuk mengukur temperatur udara. Termometer bola basah adalah termometer biasa dengan bolanya terbungkus dalam kain yang selalu basah oleh air murni. Selanjutnya yang keempat ada termometer maksimum dan termometer minimum. Yang pertama ada termometer maksimum, yaitu untuk mengukur suhu maksimum. Perbedaan termometer ini dengan termometer biasa adalah terdapatnya bagian yang sempit pada tabung dekat bola termometer. Kemudian letaknya agak miring dengan bolanya lebih rendah dari bagian lainnya. Biasanya termometer maksimum digunakan dengan menggunakan air raksa. Selanjutnya termometer minimum. Untuk mengukur suhu minimum, karena alkohol mempunyai titik beku rendah minus 90 derajat dan merupakan penghantar yang baik, maka digunakan alkohol bukan air raksa pada termometer minimum ini. Kemudian yang kelima ada termometer tanah. Bagian vertikal yang ditanam sedalam 0, 2, 5, 10, bahkan 20 cm. Untuk mengukur lebih dari 30 cm digunakan termometer khusus dimasukkan dalam pipa baja, ditanam di kedalaman 50 dan 100 cm. Sebuah termometer air raksa dipasang dalam tabung gelas yang kuat. Atas tabung ini 4 cm diisi dengan parafin wax. Bola termometer tertanam di dalam wax. Dipasang membujur antara utara dan selatan dengan jarak 0,5 sampai dengan 1 meter antara dengan lainnya. Lalu yang keenam ada pisai evaporimeter. Digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif, tidak dapat mengukur langsung evaporasi yang sesungguhnya terjadi. Pipa gelasnya terdapat skala yang menyatakan volume air dalam sentimeter kubik atau persepuluhannya. Piringan kertas filter berbentuk bulat. Kertas ini berpori-pori banyak sehingga mudah menyerap air. Kertas ini dipasang di mulut pipa terbuka. Digantung di dalam sangkar meteorologi bersama dengan termometer bola basah, bola kering, maksimum dan minimum. Yang ketujuh ada evaporimeter panci terbuka. Alat ini berupa panci bundar besar dari besi dilapisi bahan anti karat. Mempunyai garis tengah 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Kemudian terdapat hook gauge jenis Casella
yaitu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Terdiri dari batang yang berskala dan sebuah skrup yang berada pada batang tersebut digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci. Kemudian terdapat steel wheel, adalah bejana dari logam kuningan berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki untuk meletakkan hook gauge. Selanjutnya yang ke-8 ada alat Campbell Stokes. Alat ini untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Alat ini mempunyai bola gelas dengan jari-jari 10-15 cm dan berfungsi sebagai lensa cembung atau konveks yang dapat mengumpulkan sinar matahari ke fokus. Ada 3 macam pias dalam alat ini, yaitu pias lurus, pias lengkung pendek, dan pias lengkung panjang. Selanjutnya yang ke-9 ada alat anemometer 10 meter dan anemometer cup counter. Nah, kita bahas yang anemometer 10 meter terlebih dahulu. Ya, alat ini mengukur arah dan kecepatan angin dekat permukaan. Ditempatkan di tanah terbuka atau lapangan dengan benda seperti pohon rumah yang berjarak minimal 10 kali tinggi dari benda itu atau dari tiang anemometer. Arahnya diukur dengan fane atau dinyatakan dalam puluhan derajat. Kecepatannya dapat diukur dengan 3 buah mangkok cups yang letaknya sejajar dengan fane arah timur sampai barat. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada anemometer cup counter. Terdiri dari 3 buah mangkok, dipasangnya simetris pada sumbu vertikal, dipasang dengan ketinggian 2 meter. Pembacaan alat ini dengan angka satuan 6 digit. Bila cup berputar, maka angka itu akan naik bertambah. Kemudian ada alat aetinograf. Alat ini untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang horizontal. Terletak ke arah timur barat dengan jendela terlihat ke arah utara selatan. Terdapat pena untuk mencatat intensitas radiasi matahari secara mekanis. Selanjutnya ada alat termohigrograf. Termohigrograf ini alat untuk mengukur suhu dan kelembaban secara mekanis. Alat ini dipasang di dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari atau hujan dan angin secara langsung. Terdapat sensor rambut yang dapat mengembang untuk mengetahui temperatur dengan mencatat otomatis. Jika temperatur naik, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembaban nisbi udara. Bila udara lembab, rambut mengembang, menggerakkan engsel diteruskan ke tangkai pena sehingga tangkai pena naik, begitu juga. Selanjutnya yang terakhir ada barometer. Alat ini berfungsi untuk mengetahui tekanan udara di stasiun. Terdiri dari tabung gelas berisi air paksa. Alat ini juga terdapat termometer untuk mengetahui suhu di dalam ruang. Ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap homogen. Tidak boleh terkena matahari dan angin langsung. Dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Tinggi bejana kurang lebih sekitar 1 meter dari lantai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.